terpercaya. Kompolnas mengecek penanganan kasus remaja di Makassar yang meninggal tertembak oknum polisi. Pertamina Sulawesi memastikan stok BBM dan LPG aman hingga jelang Lebaran. Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wafik Asisa, kita jelang Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas turun langsung mengecek penanganan kasus remaja di Makassar yang meninggal tertembak pistol polisi. Kompolnas bahkan ikut mengumpulkan fakta penyebab remaja tersebut meregang nyawa. Komisioner Kompolnas Hoirul Anan dan juga Gufron Mabruri melakukan pengecekan langsung terkait peristiwa tertembaknya Betran Eka Prasetyo oleh Ibtu N. Kompolnas bahkan telah mengumpulkan fakta untuk memastikan kronologi kejadian secara menyeluruh, termasuk bertemu dengan keluarga korban, mengecek tempat kejadian perkara, dan melihat sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi. Tidak hanya itu, Kompolnas juga bahkan menemui dokter yang melakukan proses otopsi terhadap korban untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Video tersebut menjadi fakta utama untuk menunjukkan bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi senjata tersebut. Kalau lihat memang nggak ada posisi membidik sasaran secara langsung gitu. Nah, lebih detailnya biar nanti pendekatan saintifik untuk memperkuat video akan sangat penting gitu. Tapi posisinya nggak ada yang memang diarahkan. Betran Eka Prasetyo meninggal diduga tertembak polisi. Oleh tetangganya, Betran dikenal suka membantu. Kematian Betran Eka Prasetyo menyisakan luka bagi keluarga dan tetangganya, Rita, yang rumahnya berdampingan dengan rumah korban merasa kehilangan. Di mata Rita, Betran merupakan sosok yang baik dan mudah bergaul dan tidak segan membantu tanpa mengeluh. Betran yang tinggal bersama ayah dan neneknya ini juga dikenal sebagai sosok yang royal, terlebih jika menerima upah dari mengangkut pakan ayam. Sementara Ibtu N yang melakukan penembakan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pokoknya tidak pernah menolak kalau umpamanya apa yang kita datang di sini, bertanya lagi, duduk di sini kalau umpamanya tidak ada tanya apa lagi opung, karena saya kan di sini orang sudah tahu bahwa panggil opung. Dia ikut itu orang di belakang yang ikut bawa itu ayam itu pakan ayam ke Maros, ke Sidrap, itu dia. Jadi kalau sudah datang saya kan selalu bercanda. Sudah banyak uang lagi nih. Dia ketawa lagi. Terus pernah traktir opung atau apa itu? Pernah traktir opung atau bagaimana? Memang pernah dia traktir. Kalau umpamanya dia ada uang lagi, dia belikan apa yang dia belikan anak-anak di sini, pasti dia kasih juga saya. Jadi betul-betul saya merasa kehilangan. Sidang etik dugaan pelanggaran perwira di Polres Toraja Utara mengungkap fakta adanya setoran rutin dari bandar narkoba untuk memuluskan bisnisnya di Toraja Utara. Sidang etik yang dipimpin Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol Sulham Effendi mengagendakan mendengarkan keterangan para saksi. Sebanyak 8 orang saksi dihadirkan secara virtual. Mereka adalah 3 orang bandar narkoba yang kini ditahan di Tanah Toraja dan Toraja Utara, kurir, penghubung bandar, dan kanit narkoba, serta anggota polisi yang terlibat dalam penangkapan keduanya.
Dalam sidang etik terungkap fakta Kasat Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifan Effendi dan Kanit 2 Narkoba Polres Toraja Utara, Aibtu Nasrullah menerima setoran dari Bandar Narkoba Olive. Setoran diberikan secara bertahap dengan nilai 13 juta rupiah per pekan dari penghubung berinisial AD yang sudah ditahan. Fakta persidangan anggota atas nama N mengakui semuanya, cuman kalau kita lihat ada memang suatu yang memang dipersiapkan dalam artian kalau suatu saat nanti ada bermasalah ini atau muncul, itu apa yang menjadi alat bukti sudah dipersiapkan untuk dihilangkan. Kita bisa baca itu dan kita bisa menganalisa bahwasannya itu memang sudah disiapkan sama yang bersangkutan, salah satu dari oknum terduga pelanggar. Tapi barang bukti yang dimaksud apa? Barang bukti yang dimaksud itu adalah ada uang yang dari salah satu terduga mengakui tapi yang terduga lain tidak mengakui. Itu biasalah namanya berusaha untuk melepaskan dari jerat hukum. Tapi dari bandar Bang, dari bandar semuanya mengakui ketemu pertama di Hotel Rotterdam, terjadi kesepakatan, terus diizinkan untuk mengedar di wilayahnya, sehingga kan gampang. Kalau sudah ada kesepakatan, kalau memang itu tidak ada kesepakatan, harusnya kan ditangkap. Kasus ini menambah panjang daftar nama anggota Polri yang terlibat dalam bisnis haram tersebut. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Saudara, Majelis Sidang Komisi Etik Polda Sulawesi Selatan memberikan sanksi etik dan administratif kepada 3 anggota Polda Sulsel. Ketiga polisi tersebut terbukti melakukan perintangan penyelidikan dalam kasus tewasnya Bribda Dirja Pratama yang dianiaya seniornya. Setelah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pada pelaku penganiaya Bribda Dirja Pratama, Bidang Propam Polda Sulsel kembali menggelar sidang etik kasus tersebut. Sidang kali ini, Majelis Komisi Etik Polda Sulsel memeriksa 3 rekan pelaku penganiayaan, masing-masing Bribda MA, Bribda MS, dan Bribda MF. Ketiganya dianggap melakukan perintangan penyelidikan atau obstruction of justice. Bribda MA dijatuhi sanksi etik dan sanksi administratif berupa demosi 8 tahun dan patsus selama 30 hari. Sementara Bribda MS dan Bribda MF dijatuhi sanksi etik berupa patsus selama 30 hari. Nah, sebagai anggota Polri, apabila ada barang bukti atau yang segala sesuatu terkait dengan pidana atau perbuatan melawan hukum, wajib melaporkan baik kepada pimpinannya maupun pada petugas yang ada di sekitar tempat kejadian, kurang lebih seperti itu. Dan izin itu mereka hapuskan bercak darah sama tidak melapor itu alasannya kenapa? Apakah ada ancaman atau gimana? Kita dalamin kenapa? Karena kan MA ini satu angkatan sama Bribda P. Kenapa nggak berani? Satu, dia karakternya Bribda P ini kalau kita lihat memang satu badannya besar dan memang dia dominan. Nah, dia tidak berani. Yang kedua, kenapa dia sudah tahu tapi dia pura-pura tidak tahu, dia tidur. Itu dia tidak berani karena TKP-nya di pintu keluar, daerah pintu keluar dari kejadian. Kemudian yang ketiga, dia menghilangkan itu spontanitas. Kita udah dalami berulang kali, tidak ada niat dia hanya saya karena hanya lihat darah mau dia bersihkan, udah dia bersihkan aja. Sampai dia kaget juga sampai almarhum itu bisa sampai meninggal karena perbuatan itu gitu. Sementara itu, usai dijatuhi sanksi PTDH, Bribda Firman saat ini telah ditahan dan akan jalani proses pidana umum terkait kekerasan yang menyebabkan Bribda Dirja Pratama meninggal dunia. Arif Tirtanda, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap seorang pria yang diduga menjadi pengedar sabu lintas kabupaten. Pria tersebut ditangkap saat tengah pesta sabu bersama teman-temannya. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek sebuah kamar kontrakan di Jalan R. Suprapto, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penggerebekan dilakukan untuk mencari terduga pengedar sabu lintas kabupaten daerah tersebut. Polisi pun menemukan terduga pelaku bernama Fajarudin.
Pria 20 tahun itu ditangkap saat tengah pesta sabu bersama teman wanitanya. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah paket sabu siap edar serta alat hisap atau bong. Dan menemukan tersangka di dalam kos. Sementara mau open BO dengan perempuan. Pada saat kita masuk, kita temukan di atas lantai, di atas kasur itu satu paket. Dan kita interogasi bahwa pengakuannya bahwa miliknya itu. Setelah itu kita panggil dari pihak pemerintah setempat, dalam hal ini Pak RT, menyaksikan penggeledahan dan ditemukan juga dalam tas satu paket juga satu. Setelah itu ada paket dibungkus dengan sampo, bungkusan sampo itu. Satu saset, di dalamnya ada 5 saset di situ. 5 saset. Jadi keseluruhan ditemukan pada saat itu 7 saset keseluruhan. Dia ambil tempelan di seputaran Andonoho. Menurut informasi dari bahwa dia ambil tempelan pengendali dari lapas. Iya. Dari pemeriksaan sementara, pelaku mendapatkan barang haram itu dari seorang warga binaan di Lapas Kendari yang kini masih dalam tahap penyelidikan. Pelaku pun dibawa ke Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi Pertamina Sulawesi memastikan stok BBM dan LPG aman hingga jelang Lebaran. Informasinya saudara akan kami hadirkan dalam Kompas Pagi usai jeda berikut ini. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, Independen Terpercaya. Saudara, Pertamina Regional Sulawesi memastikan pasokan bahan bakar minyak BBM dan LPG aman hingga jelang Lebaran. Pertamina juga memprediksi akan terjadi kenaikan penggunaan BBM dan LPG dibandingkan biasanya. Jelang arus mudik Lebaran, Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM di wilayah Sulawesi aman. Pertamina Regional Sulawesi juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi perang Iran dan Amerika Israel yang mengakibatkan minyak dunia bergejolak. Pemprov Sulsel yang turut mengecek di SPBU meminta Pertamina untuk memastikan stok BBM dan LPG di Sulawesi Selatan terpenuhi. Kami dari Pertamina memastikan untuk pasokan stok BBM maupun LPG untuk periode Ramadan dan Idul Fitri kita jamin ketersediaan stok insya Allah aman sampai dengan bulan
suci Ramadan maupun pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kami dari pemerintah provinsi berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur untuk terus berkoordinasi dengan teman-teman Pertamina, termasuk mungkin dari Kementerian SDM, sehingga mungkin untuk kedepannya persiapan Lebaran sampai selesai Lebaran itu kebutuhan dan ketersediaan dari LPG dan BBM cukup tersedia, insya Allah mudah-mudahan. Dan kami himbau juga, tadi sudah disampaikan, termasuk kami himbau ke masyarakat supaya tetap berjalan normal, tidak ada kepanikan, karena insya Allah mudah-mudahan ketersediaan BBM dan LPG untuk Lebaran dan pasca Lebaran insya Allah terpenuhi. Bentrok warga antar kampung pecah di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah rumah warga dibakar hingga anak sekolah dievakuasi. Konflik warga ini juga dipicu sengketa lahan. Perang antar kampung terjadi antara warga desa Lewonara, Seusina, dan desa Belewe Burak. Akibatnya, sejumlah rumah dan sebuah gudang terbakar pada Jumat siang. Bentrok antar warga ini diduga dipicu sengketa lahan tanah ulayat. Personil TNI Polri diturunkan untuk meredam situasi yang memanas dan melakukan upaya mediasi. Personil gabungan juga mengevakuasi anak sekolah yang hendak pulang ke rumah. Warga diimbau tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Izin komandan, kita evakuasi. Telah terjadi perselisihan fisik antar warga yang dipicu oleh sengketa lahan, yaitu kelompok warga desa Launara dan desa Bele Kecamatan Adunara di wilayah perbatasan lahan di Kecamatan Adunara Kabupaten Flores Timur. Kejadian ini berlangsung pada hari ini dan langsung ditangani sinergi antara TNI Polri dan Forkopimda. Dan juga anak-anak sekolah sudah kita evakuasi ke Polsek dan kita harapkan permasalahan ini bisa segera tuntas dengan musyawarah sehingga terjadi kesepakatan di kedua pihak dan pertikaian bisa diselesaikan. Seorang nelayan asal Sulawesi Tenggara ditangkap lantaran membawa bom ikan. Nelayan tersebut ditangkap di perairan Kabupaten Buton Tengah. Personil patroli Direktorat Polisi Perairan dan Udara Korps Polairut Baharkam Polri menangkap seorang nelayan yang membawa bom ikan di perairan Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Nelayan bernama Firman ditangkap petugas saat tengah menggelar patroli menggunakan kapal polisi terukur 5010 pada Selasa 3 Maret 2026 kemarin. Pria 45 tahun ditangkap setelah petugas menerima laporan aktivitas pencarian ikan menggunakan bahan peledak di Kecamatan Mawasangka yang kian meresahkan. Ini merupakan salah satu komitmen kami daripada Direktur Polairut Baharkam Polri untuk tetap konsisten dalam menjaga keberlangsungan ikan yang ada di wilayah pesisir dan juga menjaga penangkapan ikan yang berkelanjutan. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita 5 botol berisi bom ikan siap ledak, 1 buah kompresor, selang-selam, jaring pengumpul ikan, serta 2 buah kacamata selam. Dari pemeriksaan sementara, pelaku sudah hampir 10 tahun mencari ikan dengan menggunakan bom ikan. Pelaku pun ditahan di Polda Sulawesi Tenggara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebuah papan reklame roboh usai diterpa angin kencang. Akibatnya 2 mobil dan kabel provider alami kerusakan. Papan reklame sebuah toko butik di Jalan Boulevard Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan roboh dan menimpa 2 unit mobil dan kabel provider. Papan reklame berukuran besar ini roboh setelah diterpa angin kencang serta besi yang menopang beban korosi. Beruntung saat kejadian pemilik mobil sedang berbelanja di butik. Masuk untuk cari-cari baju ya, untuk persiapan Lebaran. Ya.
tiba-tiba kita masuk angin kencang tuh. Tiba-tiba saya masuk sampai 1 menit gerimis, datang angin. Pas berteriak anak di dalam, bilang mobil itu apa? Pas saya mau keluar, jatuh juga. Tim rescue, damkar, dan BPBD Kota Makassar diturunkan untuk mengevakuasi 2 unit mobil tersebut. Proses evakuasi berlangsung hingga 1 jam. Petugas menggunakan peralatan rescue seperti Lucas Strong ARM dan dongkrak untuk mengeluarkan mobil. Kejadian ini sempat membuat perlambatan arus lalu lintas di Jalan Boulevard Kota Makassar. Jadi kita evakuasinya menggunakan ada beberapa peralatan rescue. Kita menggunakan strong arm dari Lucas. Terus kita juga menggunakan dongkrak mobil. Terus kita pakai sistem pulai rope access untuk mengangkat dan menjaga stabilnya bebannya. Setelah itu nanti begitu sudah terangkat baru kita keluarkan mobilnya satu persatu. Polda Sulawesi Tenggara memusnahkan narkotika hasil sitaan dari sejumlah kasus. Total narkoba yang dimusnahkan lebih dari 6 kg. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara memusnahkan narkotika jenis sabu dan juga ganja. Total ada 6 kg sabu dan hampir 1 kg ganja hasil sitaan dimusnahkan. Barang haram itu disita dari sejumlah kasus sepanjang Desember 2025 hingga Januari 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dengan alat insinerator. Sebagai pertanggungjawaban sosial, pertanggungjawaban moral kepada masyarakat bahwa Polda Sultra punya semangat, punya komitmen yang berkelanjutan untuk melakukan penegakan hukum terhadap narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan sebelumnya telah memiliki ketetapan hukum dari Jaksa Penuntut Umum. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Lempar aja kan? Sah ya. Sesaat lagi Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan gencar uji sampel takjil untuk memastikan keamanan takjil. Kompas Pagi akan kembali usai jeda berikut ini. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, Saudara, bersama saya Wafik Asisa. Saudara, keluarga kerukunan Bulukumba atau KKB mencatat sejumlah warga asal Kabupaten Bulukumba yang melaksanakan umroh sempat tertahan untuk kembali ke tanah air. Kondisi ini akibat dampak konflik internasional yang memanas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Keluarga kerukunan Bulukumba terus melakukan pendataan dan komunikasi intensif dengan warga Bulukumba yang berada di luar negeri, termasuk yang menjalankan ibadah umroh. Beberapa di antaranya masih menunggu kepastian jadwal penerbangan kembali ke Indonesia. Selain jemaah umroh, KKB juga mencatat puluhan warga Bulukumba saat ini bermukim di berbagai negara, di antaranya di Belanda, Amerika Serikat, dan Australia.
Situasi geopolitik yang memanas membuat keluarga di kampung halaman merasa khawatir terhadap kondisi kerabat mereka di luar negeri. Pihak KKB memastikan seluruh warga Bulukumba yang berada di mancanegara dalam keadaan aman dan terus menjalani komunikasi dengan keluarga masing-masing. Orang Bulukumba yang ada di luar negeri misalnya. Ya, alhamdulillah komunikasi kami alhamdulillah lancar dan kami menyampaikan supaya melaporkan diri kepada kedutaan. Dan itu seperti yang ada di Amerika karena kita punya keluarga di sana, ada namanya Pak Ustaz Samsi Ali yang tinggal di New York. Dan salah satu bagian beliau terikat di pemerintahan wali kota New York. Nah, itu kurang lebih 10 orang Bulukumba yang ada di sana. Kemudian yang di Australia itu menghampiri 60 orang Bulukumba itu. Nah, kemudian yang berangkat ini ke Tanah Suci ada yang terhambat waktu pulang karena itu memakai pesawat dari Arab Saudi dengan dari pesawat Qatar. Tetapi alhamdulillah yang pemakai pesawat Indonesia tidak ada masalah. Saudara, penyaluran bantuan sosial reguler, program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai tahap pertama 2026 resmi dimulai. Penyaluran bantuan dilakukan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Penyaluran bantuan pangan non-tunai dan bantuan sosial reguler program Keluarga Harapan di Merauke mulai dilakukan. Sejak pagi warga memadati kantor Pos Indonesia cabang Merauke. Penerima manfaat datang dengan membawa EKTP asli untuk proses verifikasi sebelum menerima dana bantuan. Penerima bantuan tahap pertama tahun 2026 ini berjumlah 2.527 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 13 kelurahan dan 2 kampung. Penyaluran bantuan dilakukan hingga 26 Maret 2026. Pada dasarnya kita kantor pos hanya melayani sesuai dengan daftar nama yang kami terima. Kalau untuk deadline batas akhirnya deadline-nya sampai dengan tanggal 26 Maret 2026. Penerima bantuan bilang bantuan cukup membantu kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak dan tidak ada kendala saat pengambilan bantuan. Ya, kalau orang banyak agak sedikit sulit sih karena harus bawa KTP, kartu keluarga. Terus kalau yang mewakili harus ada juga datanya. Kalau tidak lengkap kami biasa disuruh tunggu. Tapi ya mudah-mudahan semua tidak kendala ya. Kalau semua lengkap langsung dilayani. Warga berharap bantuan serupa berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi para lansia. Kathleen Robera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Untuk memastikan keamanan takjil, Badan Pengawas Obat dan Makanan gencar uji sampel takjil. Puluhan sampel takjil kembali diperiksa agar takjil benar-benar aman dikonsumsi. Uji sampel takjil kali ini digelar di salah satu sentra takjil di Makassar, di Jalan Andi Mapajuki. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar bahkan ikut memantau uji sampel takjil. Dari 45 sampel takjil yang diperiksa di laboratorium keliling, seluruhnya dinyatakan aman dan tidak ditemukan kandungan berbahaya. Kita di Jalan Mapajuki, ujung pandang Sulawesi Selatan, Makassar. Kita melaksanakan surveillance di salah satu titik yang di Jalan Mapajuki untuk menilai apakah makanan-makanan takjil ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tidak mengandung, yang kita menilai ada nggak mengandung zat pewarna, ada nggak mengandung formalin atau zat pengawet, ada nggak yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Pengujian sampel ED memang sengaja dilakukan demi memastikan takjil yang diperjualbelikan tak mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, methalin yellow, dan zat berbahaya lainnya. Arif Tirtada, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Ikan bakar bumbu parape dengan sensasi pedas gurih manis bisa menjadi pilihan untuk disantap bersama keluarga atau rekan sejawat saat berbuka. Parape sendiri, saudara, merupakan bumbu ikan bakar berwarna hitam yang bahan utamanya dari gula merah dan campuran cabai, bawang merah, dan bawang putih. Bagaimana kelezatan menu yang satu ini? Berikut laporan Gufran Lamataha dan juru kamera Nila Rustam. Ya, tentu saja kalau kita berbicara soal menu khas Kota Makassar dan juga karena Makassar ini terkenal dengan menu kudapan seafoodnya yang lengkap dan juga olahannya yang banyak, ini saya mau tunjukkan ke Anda, ini merupakan salah satu andalan warga Kota Makassar, ini adalah ikan bakar bumbu rica. Nah, ini bumbu ricanya emang ditabur dan juga dioles pada saat proses pembakaran, dan ini jenis ikannya adalah ikan kakap. Di sampingnya ini saya ingin tunjukkan ke Anda lagi andalan menu favorit warga Kota Makassar lainnya untuk seafood. Ini adalah ikan baronang yang telah dibakar dan namanya adalah ikan bakar bumbu parape. Memang kalau dilihat secara warna ini agak kontras ya, karena ini didominasi warna hitam, sedangkan tadi bumbu rica didominasi oleh warna merah dari cabai rawitnya. Sedangkan ini didominasi warna hitam ini karena rasanya manis dan juga dari bumbu kecap. Tentunya di Kota Makassar itu yang tidak lengkap ini adalah teman untuk makan ikannya. Walaupun ikannya sudah dibumbui dengan ikan parape ataupun juga ikan rica-rica, ini ada berbagai macam jenis sambal. Ini seperti yang saya tunjukkan kepada Anda, ini adalah sambal racak mangga, ini juga khas Makassar. Ini rasanya adalah dari bawang, terus kemudian juga rasa asamnya dari mangga. Di sampingnya ini adalah bumbu sambal mata. Nah, ini bumbu-bumbuan mentah dari tomat mentah, terus kemudian juga cabai rawit, ada untuk rasa-rasa asamnya ini juga ada dari jeruk nipis. Terus kemudian saya akan langsung mencoba makanan yang paling andalan di sini. Saya akan coba, ini adalah ikan bakar rica. Tentunya kita sudah ambil, saudara. Jangan lupa kita oleskan kepada bumbu ricanya yang melimpah supaya bisa menggugah selera. Wah, ini mantap nih. Buka puasa, kita langsung makan dengan olahan ikan yang segar-segar. Kita makan ya. Bismillah. Rasa dari bumbunya ini masih terasa, walaupun memang sudah tidak terlalu hangat gitu ya, tapi olesan bumbunya itu masih terasa. Ini saya akan coba lagi dengan nasi. Jangan lupa saudara pakai bumbu sambalnya. Bagi Anda yang suka sambal, ini boleh tambahin lagi ekstra sambal yang sudah diberikan. Nah, ini juga yang saya mau tunjukkan ke Anda adalah kerang. Ini kerangnya sudah Ini kerangnya juga sudah disajikan satu porsi. Terus kemudian ini paling enak juga campurnya pakai nasi. Ini saya ambil dulu kerangnya. Pakai tangan aja. Jangan lupa pakai bumbu baladonya karena ini adalah andalan kerang yang ada di sini. Kita pakai nasi lagi. Bismillah. Oh, ini sambalnya terasa banget. Saudara, memang kalau pakai nasi rasanya lebih nikmat. Apalagi di samping saya ini sudah ada kelapa muda. Jadi kalau sudah makan semua olahan seafood, terus kemudian untuk rasa haus, ini temannya adalah kelapa muda paling enak. Saya coba mencicipi lagi kelapa muda ini. Oke. Silakan kita perlihatkan lagi, ini berbagai macam olahan makanan. Jadi kalau Anda ke Kota Makassar, silakan datang dan juga makan olahan seafood yang ada di Kota Makassar dengan berbagai sambalnya. Kembali ke Anda di studio. Sesaat lagi Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Kompas Pagi Saudara akan kembali usai jeda berikut ini.
Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan. Setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sidang etik dugaan pelanggaran perwira di Polres Toraja Utara mengungkap fakta adanya setoran rutin dari bandar narkoba untuk memuluskan bisnisnya di Toraja Utara. Sidang etik yang dipimpin Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol Sulham Effendi mengagendakan mendengarkan keterangan para saksi. Sebanyak 8 orang saksi dihadirkan secara virtual. Mereka adalah 3 orang bandar narkoba yang kini ditahan di Tanah Toraja dan Toraja Utara, kurir, penghubung bandar, dan kanit narkoba, serta anggota polisi yang terlibat dalam penangkapan keduanya. Dalam sidang etik terungkap fakta Kasat Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifan Effendi dan Kanit 2 Narkoba Polres Toraja Utara, Aibtu Nasrullah menerima setoran dari bandar narkoba Olive. Setoran diberikan secara bertahap dengan nilai 13 juta rupiah per pekan dari penghubung berinisial AD yang sudah ditahan. Fakta persidangan, anggota atas nama N mengakui semuanya, cuman kalau kita lihat ada memang suatu yang memang dipersiapkan. Persiapkan dalam artian kalau suatu saat nanti ada bermasalah ini atau muncul, itu apa yang menjadi alat bukti sudah dipersiapkan untuk dihilangkan. Kita bisa baca itu dan kita bisa menganalisa bahwasannya itu memang sudah disiapkan sama yang bersangkutan, salah satu dari oknum terduga pelanggar. Tapi barang bukti yang dimaksud apa? Barang bukti yang dimaksud itu adalah ada ada uang yang dari salah satu terduga mengakui tapi yang terduga lain tidak mengakui. Itu biasalah, namanya berusaha untuk melepaskan dari jerat hukum. Tapi dari bandar, Bang, dari bandar semuanya mengakui ketemu pertama di Hotel Rotterdam, terjadi kesepakatan, terus diizinkan untuk mengedar di wilayahnya, sehingga kan gampang. Kalau sudah ada kesepakatan, kalau memang itu tidak ada kesepakatan, harusnya kan ditangkap. Kasus ini menambah panjang daftar nama anggota Polri yang terlibat dalam bisnis haram tersebut. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Majelis Sidang Komisi Etik Polda Sulawesi Selatan memberikan sanksi etik dan administratif kepada 3 anggota Polda Sulsel. Ketiga polisi tersebut terbukti melakukan perintangan penyelidikan dalam kasus tewasnya Bribda Dirja Pratama yang dianiaya seniornya. Setelah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pada pelaku penganiaya Bribda Dirja Pratama, Bidang Propam Polda Sulsel kembali menggelar sidang etik kasus tersebut. Sidang kali ini, Majelis Komisi Etik Polda Sulsel memeriksa 3 rekan pelaku penganiayaan, masing-masing Bribda MA, Bribda MS, dan Bribda MF. Ketiganya dianggap melakukan perintangan penyelidikan atau obstruction of justice. Bribda MA dijatuhi sanksi etik dan sanksi administratif berupa demosi 8 tahun dan patsus selama 30 hari. Sementara Bribda MS dan Bribda MF dijatuhi sanksi etik berupa patsus selama 30 hari. Nah, sebagai anggota Polri, apabila ada barang bukti atau yang segala sesuatu terkait dengan pidana atau perbuatan melawan hukum, wajib melaporkan baik kepada pimpinannya maupun pada petugas yang ada di sekitar tempat kejadian, kurang lebih seperti itu. Dan izin itu mereka hapuskan bercak darah sama tidak melapor itu alasannya kenapa? Apakah ada ancaman atau gimana? Kita dalamin kenapa? Karena kan MA ini satu angkatan sama Bribda P. Kenapa nggak berani? Satu, dia karakternya Bribda P ini kalau kita lihat memang satu badannya besar dan memang dia dominan. Nah, dia tidak berani. Yang kedua, kenapa dia sudah tahu tapi dia pura-pura tidak tahu, dia tidur. Itu dia tidak berani karena TKP-nya di pintu keluar, daerah pintu keluar dari kejadian. Kemudian yang ketiga, dia menghilangkan itu spontanitas. Kita udah dalami berulang kali, tidak ada niat dia hanya
saya kanannya lihat darah, mau dia bersihkan, udah dia bersihkan aja. Sampai dia kaget juga, sampai almarhum itu bisa sampai meninggal karena perbuatan itu gitu. Sementara itu, usai dijatuhi sanksi PTDH, Bribda Firman saat ini telah ditahan dan akan jalani proses pidana umum terkait kekerasan yang menyebabkan Bribda Dirja Pratama meninggal dunia. Arif Tirtanda, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas turun langsung mengecek penanganan kasus remaja di Makassar yang meninggal tertembak pistol polisi. Kompolnas bahkan ikut mengumpulkan fakta penyebab remaja tersebut meregang nyawa. Komisioner Kompolnas Hoirul Anan dan juga Gufron Mabruri melakukan pengecekan langsung terkait peristiwa tertembaknya Betran Eka Prasetyo oleh Ibtu N. Kompolnas bahkan telah mengumpulkan fakta untuk memastikan kronologi kejadian secara menyeluruh, termasuk bertemu dengan keluarga korban, mengecek tempat kejadian perkara, dan melihat sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi. Tidak hanya itu, Kompolnas juga bahkan menemui dokter yang melakukan proses otopsi terhadap korban untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Video tersebut menjadi fakta utama untuk menunjukkan bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi senjata tersebut. Kalau lihat memang nggak ada posisi membidik sasaran secara langsung gitu. Nah, lebih detailnya biar nanti pendekatan saintifik untuk memperkuat video akan sangat penting gitu. Tapi posisinya nggak ada yang memang diarahkan. Bentrok warga antar kampung pecah di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah rumah warga dibakar hingga anak sekolah dievakuasi. Konflik warga ini diduga dipicu sengketa lahan. Perang antar kampung terjadi antara warga desa Lewonara, Seusina, dan desa Belewe Burak. Akibatnya, sejumlah rumah dan sebuah gudang terbakar pada Jumat siang. Bentrok antar warga ini diduga dipicu sengketa lahan tanah ulayat. Personil TNI Polri diturunkan untuk meredam situasi yang memanas dan melakukan upaya mediasi. Personil gabungan juga mengevakuasi anak sekolah yang hendak pulang ke rumah. Warga diimbau tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Izin Komandan, kita evakuasi. Telah terjadi perselisihan fisik antar warga yang dipicu oleh sengketa lahan, yaitu kelompok warga desa Launara dan desa Bele Kecamatan Adunara di wilayah perbatasan lahan di Kecamatan Adunara, Kabupaten Flores Timur. Kejadian ini berlangsung pada hari ini dan langsung ditangani sinergi antara TNI Polri dan Forkopimda. Dan juga anak-anak sekolah sudah kita evakuasi ke Polsek dan kita harapkan permasalahan ini bisa segera tuntas dengan musyawarah sehingga terjadi kesepakatan di kedua pihak dan pertikaian bisa diselesaikan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.